Makasih. Ya, baik, makasih host ya, panitia penyelenggara dan teman-teman sekalian. Ya, kita ketemu kembali ke pertemuan kedua ya, yaitu melanjutkan satu sesi dari yang tadi. Ayo, ayo. Tunggu sebentar ya. Rupanya ada tamu di luar. Oke. Eh, teman sekalian, ya, sesuai dengan kesepakatan kita tadi bahwa untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang eh, analisa isu kontemporer, ya. Ya, baik teman sekalian. Sebelum saya beri kesempatan kepada saudara, saya izin dulu sebentar ke depannya. Ada peserta meminta tanda tangan, boleh?
Fahmi, dia masuk lewat itu ID tadi. Bagaimana dia masuk dalam ruangan ini? Langsung masuk itu Kak, langsung diarahkan. Kayak tadi saya langsung diarahkan. Agnes. Iya. Iya, iya. Maaf terlambat mati lampu, laptop dead. Push up 5 kali. Ya, baik rekan sekalian, mohon maaf ya tadi ada dari apa ya PKP, nah, bimbingan saya datang ini juga lagi sementara ada tugas ditugaskan. Baik teman sekalian, jadi
Ya, kita masuk ke yang ke materi kedua ya, karena memang harus di rencana kita nanti. Saya bicara tadi dengan teman, oh, tidak digabung rupanya. Biasanya kita kan di akhir sesi kita gabung untuk caraka. Nah, berikutnya kita keinginannya teman-teman, karena ada teman yang ya, tidak terus suka yang namanya caraka kalau online, karena katanya tidak hikmat karena tidak jalan langsung. Tidak ada masalah. Kalau saya akan bikin semi, jadi diskusi kita sebentar di akhir, kemudian ada juga nanti bagaimana mengungkapkan tentang nilai-nilai bela negara ya dalam bentuk puisi. Nah, teman-teman nanti akan kami kasih tugas juga untuk siapa yang akan menyampaikan secara kelompok, satu kelompok satu puisi. Oke, nah, itu kan baik. Nah, sekarang apa yang teman-teman ketahui tentang isu kontemporer? Ya, silakan. Meti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, terima kasih buat waktu yang kesempatannya. Kalau membahas mengenai isu-isu kontemporer, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita karena sudah kita pelajari sebelumnya di emosi. Iya. Hanya saja secara singkat untuk isu-isu kontemporer itu merupakan sebuah isu atau permasalahan yang sedang terjadi sekarang atau dengan kata lain yang menjadi trending topik. Oh, Itu yang lagi trennya. Terima kasih. Iya, baik. Baik, teman sekalian ya, betul. Jadi, kenapa disebut kontemporer? Ya, jadi lagi-lagi viral, lagi benar-benar terjadi. Dan isu itu kalau kita kaitkan dengan konsep kekinian, berarti betul-betul terjadi, kemudian isu itu kompleks, ya, kompleks, problematik. Kemudian dia mengandung aspek kehalayakan, maksudnya banyak orang menerima manfaat atau mendapat dampak dari isu itu, baik secara langsung maupun secara psikologi. Kenapa? Karena memang itu tuntutan, baik dari sebuah proses atau dampak dari sebuah proses. Terkadang ada kegiatan, ada suatu progres kemajuan yang menimbulkan sebuah hal yang menjadi isu. Nah, namun sebelum kita lanjut, kita juga perlu ketahui dulu apa sih yang namanya perubahan itu. Ya. Bagaimana sebuah perubahan? Ada beberapa pendapat ya kalau kita lihat. Karena kenapa ditampilkan namanya perubahan itu? Karena kalau dulu orang itu antipati atau resisten dengan perubahan. Di tempat kerja saudara juga ketika nanti bertemu dengan yang namanya teman kerja atau atasan yang tipe kolonial maksudnya, kadang-kadang resisten atau antipati dengan perubahan itu. Ya. Dia sulit keluar dari zona nyaman. Jadi yang dimaksud perubahan adalah menurut Charles Sandler, dia mengatakan begini, kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu. Dia anggap sebuah kesalahan apabila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu. Sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita akan meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan. Jadi itu. Jadi kalau orang mau maju katanya, tidak boleh terlalu resisten dengan namanya perubahan. Karena ketika kita selalu bertahan, menganggap bahwa masa lalu adalah sebuah keabadian, maka itu kesalahan sebenarnya.
Kenapa? Karena masa depan itu sangat berbeda dengan masa lalu. Bahkan kita harus meninggalkan cara-cara lama agar kita sukses dengan menghadapi masa depan. Saya kira ini betul. Coba bayangkan teman-teman, kalau kita bertahan dengan mengetik sistem 10 jari. Dulu kan waktu di masa, mungkin kalian belum lahir, ketika orang tua kalian masih muda, begitu bangganya dulu dengan kemampuan mengetik 10 jari. Ya. Kalau orang sudah pintar, sudah habis kursus mengetik 10 jari, maka itu orang dianggap sudah orang luar biasa hebat. Maju lagi sedikit kemari, ada lagi yang diandalkan itu orang yang sudah pernah ikut kursus Bon A, Bon E, masalah bendahara itu. Kalau itu sudah dimiliki sertifikatnya, sudah hebat gitu, di mana-mana bisa kerja. Contoh itu. Sekarang semua itu sudah tidak dipakai. Karena sekarang semua kita pakai aplikasi. Orang sekarang tidak punya jari juga bisa mengetik. Betul tidak? Anak-anak saya punya cucu itu, saya setengah mati mengetik WA. Dia cuma ambil tuh HP di tangan saya, dia bilang, bikinkan susu. Terketik bikinkan susu. Anak-anak, saya setengah mati mengetik, tolong bikinkan susu. Dia cuma ambil di tangan saya, tidak tahu dipencet apa-apa. Dia mengucapkan bikinkan susu, terketik bikinkan susu, terkirim. Ya, boleh dikatakan kalah dengan anak kecil kita. Ya. Kedua, menurut Peter Senge, dia katanya kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses di masa lalu. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa saya sukses di masa lalu akan sukses di masa depan. No, bukan menjadi jaminan. Berikutnya, Michael Heyman katakan, kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Kenapa? Karena sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan menjadi penyebab kegagalan di masa akan datang. Jadi kalau orang selalu memegang teguh keadaan masa lalu, mengklaim bahwa dia hebat, maka dia akan binasa. Semua sudah tertinggal. Nah, itu konsep perubahan. Kenapa disampaikan konsep perubahan? Karena ke depan kita akan berada pada dunia yang lain, yang tidak bisa bertahan dengan keunggulan-keunggulan masa lalu. Kita lihat saja di undang-undang. Di undang-undang ASN, ya. Kalau dulu ASN, apa tugasnya ASN dulu? Dulu ASN semua sudah dipegang. Ya. Ya, kalau bahasa kayanya laporan bandera. Makanya tidak heran dulu kalau orang pegawai dulu, sudah dia juga panitia, sudah dia juga pengadaan barang, dia juga yang kontraktor, dia semua. Menyikapi hal itu, ada penyesuaian di masa sekarang itu melihat keadaan itu. Bahwa ya sebenarnya yang penting dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN ya hanya 3 kan? Apa saja fungsi ASN itu? Siapa masih ingat? Yang pokok fungsi ASN. Lupa? Hanya 3. Iya. Coba silakan Mustalifah. Masih mute. Dia mute bilang Mustalifah. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina. Ya. Terus yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional. Terus yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Iya, betul. Jadi pemersatu perekat bangsa. Jadi sederhana. Makasih, Ustaz. Itu saja tugasnya ASN. 3 itu saja kita susah sekali menyelesaikan. Apalagi kalau kita mau rangkum kayak dulu. Bayangkan dulu kalau kita bicara menyangkut masalah pertanian, ya, sama dengan
kesehatan dulu. Dulu satu suster itu memegang satu kecamatan, tidak tanggung-tanggung. Satu kecamatan. Kenapa? Mampu dilayani karena pertama kondisi saat itu jumlah penduduk juga masih terbatas, kesadaran masyarakat tentang kesehatan juga masih rendah. Kalau didengar kemarin suster atau mantri, itu anak-anak bacakan lari. Karena yang dia bayangkan disuntik. Saya saja dulu pernah sakit mencret itu, saya lari 2 kilometer itu, karena ada mantri datang. Kalau sekarang, tidak bisa. Peradaban masyarakat sudah berubah, kesadaran masyarakat sudah tinggi. Masyarakat sekarang, kalau selambat kita melayani, dia bisa komplain. Kenapa? Karena kebutuhan kesehatan, layanan kesehatan sekarang, bukan hanya untuk berobat, kadang konsultasi tentang hidup sehat, banyak hal. Sehingga kita dibatasi cuma cukup 3 saja kita punya tugas, sudah luar biasa. Oke, jadi ya ketika kita ingin menjadi PNS yang profesional, minimal ada sekitar 6 kita punya triknya. Kita harus bisa mengambil tanggung jawab. Kemudian kita harus bisa menunjukkan sikap mental positif. Ya. Tunjukkan keprimaan kita dalam melayani. Kemudian tunjukkan kompetensi kita. Kemudian pegang teguh kode etik. Ada beberapa kode etik PNS. Ya, kemudian kita harus bekerja sebagai apa? Mengedepankan kearifan lokal. Ya, dulu namanya perawat memang mengancam diri kita. Ya, orang tua kalau bilang mau kemana? Bebas suntik. Belum ditahu apa-apa soal suntik. Ya, jadi orang yang kalau ke kesehatan baik dokter pemantri, setaranya minta disuntik. Kalau sekarang kan belum tentu. Ya. Bahkan saya pernah bawa ke dokter, tidak dikasih apa-apa. Cuma dia coba cerita. Ya sudah yang pada itu. Semua pensiun kasihan dokternya. Dokter Rahman dulu. Ketika saya biasa susah tidur, apa semua. Tahun 89-90. Saya ke dokter, masih di Ampara Tete itu puskesmas. Sampai saya ke puskesmas, cuma dia suruh siapkan Sprite, dia punya staf, perawatnya, baca cerita saya ketawa-ketawa. Habis itu, pegang tangan pulang. Cek per cek dokter juga orang selatan. Dia bilang, pulang saja Pak, sudah bisa istirahat. Pulang, sudah enak tidur saya. Oh, ternyata belakangan baru saya tahu, saya pada saat itu stres rupanya. Tidak bisa tidur. Ya. Hanya datang ke rumah ke puskesmas, dia bicara-bicara, ketawa-ketawa, pulang, enak betul tidur. Nah, beda sekali ya. Nah, dengan pemahaman orang dulu dengan orang sekarang. Oke. Jadi perubahan lingkungan strategis itu mutlak. Ya. Mutlak. Nah, baik teman sekalian, kita masuk sudah. Apa strategi kita menghadapi perubahan itu? Ya. Jadi ada beberapa strategi kita. Modal yang harus didapatkan, ini menurut Ancok 2002. Ada modal intelektual, Anda sudah belajar, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika moral, dan modal kesehatan, ya, kekuatan fisik jasmani. Makanya itu jadi kita di sini. Kita siap berubah. Kalau korupsi, apakah termasuk isu kontemporer? Termasuk atau tidak? Masuk. Termasuk ya? Masuk. Masuk, Ya, Pak. masuk Pak. Korupsi masuk. Kenapa? Karena memang dia aktual, problematik, kompleks masalahnya. Kemudian kelayakan, wah memang gara-gara ada orang yang korupsi ini kita orang menderita semua. Ya. Sampai-sampai biar orang benar, so dituduh juga korupsi. Nah, ini sekarang kan kesehatan lagi dua yang dihadapi orang kesehatan. Pujian dan hujatan. Ya, pujian karena dia membantu orang dari kesehatan. Hujatan itu kadang-kadang biar kesalahannya orang lain, kesehatan juga disalahkan. Kan tidak jarang kita dengar. Dia bilang, apakah kerjanya orang kesehatan ini? Sampai-sampai COVID tidak pernah hilang-hilang. Loh, kenapa orang kesehatan disalahkan? COVID tidak hilang itu bukan salahnya orang kesehatan.
salahnya ente kalian karena tidak menerapkan protokol kesehatan. Tiba giliran sakit orang kesehatan disalahkan. Gitu ya? Oke. Kalau korupsi itu sudah lama terjadi, sudah terjadi di zaman dahulu kala. Ya. Di Mesir itu dulu terjadi, di Ibrani, India, Yunani. Kenapa? Dulu kan ada istilah-istilah sistem upeti. Ya, yang tidak punya dasar hukum itu korupsi sebenarnya. Di Smash, di Cina. Kalau di Cina jelas sekali bentuk korupsinya di Cina. Dari dulu. 206 tahun sebelum Masehi itu, masyarakat menghadapi kesulitan pangan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa dapat pangan dengan memberikan upeti atau sumbangan-sumbangan untuk mendapatkan sesuatu. Indonesia juga sudah lama korupsi. Ya, kalian ini enak. Jadi pegawai negeri betul-betul kemampuan ya. Sistem CAT kompeten. Kalau di zaman-zamannya Opa ini belum bisa dijamin orang pintar itu lulus jadi pegawai negeri. Karena dulu memang masih ada korupsi. Entah benar korupsi, entah benar katanya ada yang minta uang atau tidak. Yang jelas orang biasa ketika memberi sesuatu itu mudah dia untuk menjadi pegawai negeri. Dengan alasan bahwa di pusat minta uang. Setelah kita cek di pusat tidak ada itu. Saya pernah telusuri justru orang-orang yang calo-calo ini yang bikin ulah-ulah itu macam-macam alasan. Dulu ada sudah SK-nya orang diantar ke orang yang bersangkutan masih dimintai uang. Jadi ada orang-orang tertentu yang dari kantor itu begitu melihat SK misalnya saya lihat oh ada SK-nya Ibu Ayu, rekam pangkatnya. Ah fotokopi deh, hasilnya taruh di kantor baru saya ke Ampana. Telepon Ibu Ayu mau naik pangkat. Iya Pak, iya boleh tapi harus mengerti ya. Iya, saya ke Ampana, siapkan uang 500.000. Ya, pada ongkos saya ke Ampana itu tidak sampai 100.000. SK-nya memang sudah ada, coba fotokopinya saya bawakan. Karena dulu kehidupan kita memang begitu, tidak belum ditahu. Kalau sekarang buka di My SHPK, ya, tidak ada. Masih diproses di Jakarta kita punya kenaikan pangkat, kita sudah tahu. Sekarang baru disuruh orang bikin begitu. Sejak saya mau naik ke 4C, masih persetujuan di Makassar, saya sudah tahu. Jadi orang mau tanya saya, mau diluruskan naik pangkat? Ya nggak usah. Saya punya pangkat sudah naik kok. Tinggal mau tanda tangan di gubernur. Persetujuannya sudah ini nomor persetujuan. Tahu, ya tahulah. Nah, karena sempat SHPK itu ngadat, nanti baru-baru lagi diperbaiki. Saya sudah gunakan sejak tahun 2018 itu. SHPK itu. Itu ya korupsi ya. Bahkan kita sudah punya undang-undang nomor 31 tahun 99. Kemudian diperbarui 20 tahun 2001. Ya, secara substansi kurang lebih sama mengatur tentang modus operandi tindak pidana korupsi. Dianggap sebuah tindak pidana formil. Kemudian pengertian-pengertian itu diperluas. Yang dimaksud korupsi tidak hanya mengambil uang. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh teman yang membawakan agenda 2 ya. Apa-apa sih korupsi itu? Ya. Ternyata tidak harus mengambil uang. Ada 6 jenis tindakan administrasi yang dianggap sama dengan korupsi. Nah, kedua, narkoba. Narkoba ini apakah masuk isu kontemporer? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Bahkan orang mengatakan, memang kalau ini merusak, kenapa tidak dihilangkan saja ini? Ya, bagi orang awam yang tidak tahu apa fungsinya sebenarnya itu, tidak bisa dihilangkan sama sekali. Karena ada fungsinya di kesehatan, di kecantikan. Kosmetik itu menggunakan bahan-bahan dari yang disebut narkoba ini. Ada zat-zat tertentu. Obat bius itu kan bahannya sebagian dari
jenis tertentu dari yang disebut narkotika. Yang macam opa ini pernah dijahit kepalanya pada tanggal 21 Januari tahun 2002, 38 jahitan. Coba kalau tidak pakai obat bius, sedangkan pakai obat bius saja masih berasa sakitnya. Orang istilahnya dijahit manta-manta, oh sakit itu. Nah, obat itu yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Ada berapa golongan narkotika? Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, ini juga sebenarnya penting. Ada baik buruknya sebenarnya diperkenalkan. Kalau diperkenalkan supaya bisa dihindari, tapi pada kenyataannya generasi muda kita itu bukan menghindari, justru dia cari kalau dia tahu modelnya. Jadi makanya terbatas juga sebenarnya saya mau ekspos materinya. Karena dengan mengekspos materinya itu ada orang tertentu yang ingin coba-coba, justru dia cari yang namanya morfin 8 mg per mililiter, mililiter. Oh ini modelnya. Dia cari. Ini penting untuk ilmu pengetahuan dan bahan untuk pengobatan. Dia sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Jadi kalau memang resep dokter atau cara pengobatan itu memang sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau kita konsumsi sendiri ya menyebabkan ketergantungan. Seperti heroin, morfin, ganja, ya. Banyak jenis. Kalau golongan 2, ini juga untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan berpotensi tinggi juga menyebabkan ketergantungan. Ada, kalau morfin sudah biasa dengar, ada namanya petidin. Golongan 3 itu untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan juga. Ada juga namanya, biasa kita dengar, kodein. Bahkan kafein termasuk sebenarnya. Yang sangat lemah. Makanya biasa kita lihat iklan-iklan bahwa rokok itu rokok akan membunuhmu. Banyak istilah. Karena kafeinnya itu juga, kandungan rokok ini juga sebenarnya dalam jumlah tertentu itu membuat orang ketergantungan. Makanya coba lihat kalau orang merokok. Kalau tidak mau rokok lagi gimana? Saya kepalanya kan? Karena ketergantungan orang. Ada juga psikotropika. Itu juga masuk kategori. Ya. Psikotropika juga ada sekitar 4 golongan itu. Kalau golongan 1 itu hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi serta sangat berpotensi umum. Contohnya ada ekstasi, LSD. Ekstasi ini kan ya bahkan konon katanya sekarang itu hati-hati karena sudah mulai masuk di anak sekolah itu. Oh, habis waktunya kita ya. Iya, insya Allah kita ketemu besok ya. Ya, karena hanya sambungan ini. Kemudian kita ketemu besok pagi. Terima kasih banyak teman-teman. Saya lupa perhatikan remindernya, sudah habis waktu kita. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kekurangan. Insya Allah besok kita ketemu sesuai dengan jadwal jam berapa? 7.30 ya. Sampai 9.45. Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita masih ketemu besok dengan isu kontemporer, baru kita lanjutkan dengan. Tapi saya sempat tutup, saya punya sesi, Pak De. Saya juga sempat tutup, cuma tak tutup paksa.